Ifrit, jin paling perkasa yang pernah menantang Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam khazanah keislaman, terdapat berbagai jenis makhluk ghaib dari kalangan jin. Namun, di antara semua jenis jin yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, Ifrit adalah salah satu yang paling ditakuti dan dikenal karena kekuatan, kecepatan, serta kecerdikannya yang luar biasa. Nama Ifrit bahkan disebut langsung dalam Al-Quran, membedakannya dari jin-jin lain yang kebanyakan disebut secara umum. Ifrit bukan jin biasa, ia adalah bagian dari kasta tinggi dalam dunia jin, dikenal sebagai pemimpin atau panglima dalam kelompok setan yang memiliki kekuatan luar biasa. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berkatalah Ifrit yang cerdik dari golongan jin, Aku akan membawakan singgasana Ratu Saba kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Ayat ini muncul dalam konteks kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum sang ratu tiba di istananya. Ifrit menawarkan diri dengan kecepatan luar biasa. Ia mampu memindahkan benda sebesar singgasana dari Yaman ke Palestina dalam waktu sekejap sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Sebuah prestasi yang bahkan dalam dunia modern pun sulit dibayangkan. Namun, menariknya, meskipun Ifrit menawarkan kekuatan besar tersebut, Nabi Sulaiman tidak langsung menerimanya. Seorang hamba Allah yang memiliki ilmu dari sisinya, disebut sebagian mufasir sebagai Ashif bin Barkhia, kemudian menawarkan diri dan bahkan memindahkan singgasana lebih cepat dari Ifrit hanya dalam sekejap mata. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi dari kekuatan apapun yang dimiliki oleh jin, termasuk Ifrit sekalipun. Kisah ini menyimpan pelajaran mendalam bahwa manusia yang memiliki ilmu dan keimanan yang hakiki bisa melampaui jin sekuat apapun. Meskipun jin seperti Ifrit tampak menakutkan, mereka tetap makhluk ciptaan Allah yang tidak akan mampu menyentuh manusia yang dilindungi dengan keimanan dan amal saleh. Ini memperkuat keyakinan bahwa kekuatan spiritual jauh melebihi kekuatan fisik dan kecepatan luar biasa yang dimiliki oleh makhluk ghaib. Ifrit dalam sebagian besar riwayat tafsir juga dikenal sebagai jin yang keras kepala, ambisius, dan sering dipakai oleh iblis dalam berbagai misi jahat. Dalam beberapa kisah yang diturunkan oleh ulama salaf, Ifrit kerap hadir dalam ritual sihir tingkat tinggi, menjadi pelayan para dukun dan tukang sihir yang benar-benar menjual dirinya kepada setan. Inilah sebabnya, ilmu sihir berat biasanya bersumber dari kerja sama dengan jin Ifrit atau keturunannya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, gangguan dari Ifrit atau jin sejenis bukanlah hal sepele. Mereka dikenal lebih sulit diusir dengan ruqyah ringan dan memerlukan amal ibadah yang sangat kuat, konsistensi zikir, serta pemahaman tauhid yang lurus. Beberapa peruqyah menyebut bahwa pasien-pasien yang kerasukannya berhubungan dengan Ifrit seringkali lebih sulit disembuhkan karena jin tersebut cerdas dalam menyamar dan licik dalam menciptakan tipu daya. Namun jangan khawatir, Islam memberikan benteng yang kokoh bagi umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak bacaan ayat kursi, surah Al-Baqarah, dan zikir pagi sore sebagai perlindungan utama. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam dunia jin, Ifrit adalah seperti jenderal pasukan elit. Tapi bahkan ia pun tidak bisa menyentuh seorang hamba yang dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketakutan kita bukan seharusnya pada jin itu sendiri, melainkan pada jauhnya kita dari Allah. Selama hati kita dipenuhi tauhid, lidah kita basah dengan zikir, dan tubuh kita tunduk pada perintah Allah, maka sebesar apapun kekuatan Ifrit, ia tak akan bisa menembus perlindungan langit. Kisah Ifrit juga mengajarkan bahwa kemampuan luar biasa bukanlah alasan untuk sombong. Ifrit memang kuat dan cepat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa ilmu dan keridaannya lebih tinggi dari semua itu.
dunia gaib bisa menjadi menakutkan bagi mereka yang tidak memiliki pelita iman. Tetapi bagi hamba-hamba yang bertawakal, semuanya berada dalam genggaman kehendak Allah. Kesimpulan dan pesan mendalam, kisah Ifrit dalam Al-Quran bukan hanya sekadar kisah makhluk gaib yang luar biasa kuat, tetapi juga merupakan teguran halus agar manusia tidak terbuai dengan kekuatan lahiriah semata. Ifrit memang digambarkan memiliki kekuatan luar biasa, namun pada akhirnya kekuatan itu tetap tunduk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa mengalahkan ilmu yang datang dari sisinya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, nilai kekuatan bukan terletak pada otot atau kecepatan, tetapi pada ilmu dan ketakwaan. Kita hidup di zaman di mana banyak orang lebih kagum pada kekuatan supranatural, kekayaan, atau popularitas. Padahal semua itu tidak ada artinya bila tidak disertai iman dan tauhid yang benar. Kisah Ifrit mengingatkan kita bahwa bahkan makhluk gaib yang sangat kuat pun tak bisa menandingi orang beriman yang diberi sedikit saja ilmu dari sisi Allah. Maka, jangan pernah merasa kecil hanya karena tak terlihat kuat oleh dunia. Yang penting adalah bagaimana Allah melihat kita. Di sisi lain, Ifrit juga menjadi simbol peringatan bahwa di alam lain ada makhluk yang bisa membinasakan kita jika kita hidup tanpa perlindungan zikir, tanpa amal saleh, dan tanpa benteng tauhid. Jin seperti Ifrit bukan legenda, mereka nyata dan mereka aktif. Dan yang paling mereka incar adalah hati manusia yang kosong dari iman. Inilah sebabnya mengapa zikir bukan hanya ibadah, tetapi pertahanan spiritual yang sangat nyata. Bagi kita, umat Islam, perlindungan dari gangguan gaib bukan dengan jimat atau ritual aneh, tetapi dengan takwa dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati sudah yakin bahwa tidak ada daya dan upaya selain dengan izinnya, maka seluruh makhluk, baik jin, manusia, maupun setan, tidak akan mampu menembus benteng itu. Karena benteng itu bukan dibuat dari batu, tapi dari keyakinan, keikhlasan, dan penghambaan sejati. Akhirnya, kisah Ifrit adalah pengingat sekaligus penguat. Pengingat bahwa kita tidak hidup sendiri, dan penguat bahwa kita tidak pernah sendirian selama bersama Allah. Maka, jangan takut pada kekuatan gaib selama kita dekat dengan yang maha gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkuat iman, isi rumahmu dengan zikir, bacalah Al-Quran, dan jaga wudhu. Karena musuh gaib hanya bisa dikalahkan oleh senjata yang gaib pula, iman yang murni dan keyakinan yang teguh. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah Islami penuh hikmah ini hingga akhir. Semoga setiap pelajaran yang kita petik bisa menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten-konten inspiratif yang mencerahkan hati dan pikiran Anda, membawa Anda lebih dekat pada ajaran Islam yang indah. Agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah baru yang kami bagikan, pastikan untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi saat kami mengunggah video terbaru. Mari terus belajar dan mengambil ibrah dari setiap kisah, bersama-sama meraih keberkahan.